والأرواح جميع المسلمين والمسلمات آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا وذو الحقوق علينا ومن أصلنا واستنصرنا بالدعاء وعلى حضرة الوالد كمستمر كمحنور حضرة الشيخ كمستك محفوظ كريتوانك حسب الله وأصولهم وفروعهم وأتباعهم وتعليمهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وحكي أن أبا يوسف القاضي dihikayatkan bahwa si Abu Yusuf seorang hakim berarti ahli fikih kana yahabu malahu li zaujatih, dia menghibahkan hartanya kepada istrinya fi akhiril haul, di akhir haul, sehingga ketika benar-benar sudah haul ditarik zakatnya nggak bisa. Kenapa? Sebelum haul harta sudah dihibahkan pada istrinya. Wa yastauhibu, dan dia minta dikembalikan malaha hartanya, minta istri mengembalikan hartanya. Kenapa? Li isqatiz zakat, untuk menggugurkan zakat. Itulah fikih dunyo. Dan secara zahir memang nggak bisa dikenakan hukum wajib zakat. Ya mbuh. Sembuya, kita nggak tahu bojone ngerti apa ora. Fahukiya, lalu diceritakan, dihaturkan, zalika yang demikian itu li Abi Hanifah, kepada Abu Hanifah, gurunya Abu Hanifah itu. Gurunya Syekh Abu Yusuf rahimahullah. Faqala, kemudian dawuh si Abu Hanifah, dzalika min fiqhi, yaitu fikihnya Abu Yusuf. Wasataqa, dan dia benar, fa inna dzalika min fiqhi dunya, karena yang demikian itu bagian dari fikih dunia. Walakinna madarratahu fil akhirah a'zamu min kulli jinayatin. Akan tetapi mudaratnya fikih sing kaya begini, fikih ngakal-ngakali, mudaratnya di akhirat lebih besar daripada segala bentuk kejahatan. Orang kayak begini di dunia sulit terjerat hukum. Tapi nang akhirat nyembuh rasanya. Wa mithlu hadzal ilmi huwa ad-dar. Ilmu yang seperti inilah yang membahayakan, mengancam keselamatan orang di akhirat. Fikih sing ngono kuwi. Wa ammal halal wal haram, adapun masalah halal dan haram, fal wara' anil haram minad din, hati-hati menghindari haram itu bagian dari agama. Iya. Walakinnal wara'a lahu arba' maratib, akan tetapi wirai sikap hati-hati menghindari barang haram, barang syubhat, itu mempunyai 4 tingkatan. Al-ula, yang pertama, al-wara' alladhi yustaratu fi adalati syahadah. Wirai yang itu disyaratkan dalam menilai adilnya seorang saksi. Saksi ini diterima kesaksiannya apa enggak? Dilihat wirai apa enggak? Mau barang haram, mau ngambil milik orang, mau korupsi, itu enggak adil. Enggak bisa diterima kesaksiannya. Warok yang menjadi ukuran seorang saksi itu diterima atau tidak. Wa huwa alladhi
yakhruju bi'adamihil insanu an ahliyati syahadah. Wirai ini adalah wirai yang mana yakhruju akan keluar bi'adami lantaran enggak ada wirai yang kayak begini. Al-insanu seorang manusia keluar an ahliyati syahadah dari kelayakan menjadi saksi. Wal qadha juga keluar dari kelayakan menjadi hakim. Wal wilayah keluar dari kelayakan menjadi pejabat. Jadi daftar bupati pernah korupsi enggak boleh. Orang kayak begini kalau belum benar-benar taubat, enggak layak menjadi saksi, enggak layak menjadi hakim, enggak layak menjadi wali. Enggak layak jadi pejabat. Fahuwal ihtirazu anil haram adz-dzahir. Yaitu wirai yang apa? Menghindari barang haram yang zahir. Perkara ono barang zahirnya haram tiba enggak haram ya enggak tahu. Termasuk akal-akalan itu tadi. As-tsaniyatu yang kedua, tingkat wirai yang kedua, wara'us shalihin. Wirainya orang-orang soleh. Wa huwa tawaqqi minasyubuhat. Yaitu menghindari barang-barang syubhat, remeng-remeng antara halal dan haram. Allati tataqabalu, yang saling bertentangan, fiha di dalam barang-barang syubhat itu, al-ihtimalat berbagai kemungkinan. Mungkin haram, mungkin halal. Gaji bank, mungkin halal, mungkin haram. Mungkin haramnya karena bank sistemnya konvensional. Utang 1.000, nyaur 1.100. Kemungkinan halalnya bisa jadi tambahan itu enggak karena akad. Ya karena kelaziman dan karena undang-undang, karena aturan pemerintah dan berlaku internasional. Sehingga transaksi apa enggak, pokok pinjam otomatis ya begitu. Apa aturan pemerintah itu termasuk akad? Nah itu masih diperselisihkan. Dan kalau dikategorikan aturan itu enggak termasuk akad, aturan pemerintah, maka tambahan sekian persen itu enggak termasuk riba. Sebab yang namanya riba itu tambahan yang diikat dalam akad. Kon, aku gelem nyili kon, pokok sak bulan nambah sak mene, deal. Iku lho jenenge riba temenan. Sementara zaman ke bank itu enggak ada kalimat begitu, daftar, ngisi blanko, tanda tangan, cap jempol, materai, selesai. Sampean sebagai peminjam mengikuti aturan, pihak bank juga mengikuti aturan yang ditetapkan BI. Bank level ini sekian persen, bank level ini sekian persen, bank pengkreditan rakyat sekian persen, bank dunia sekian persen. Mau nggak mau ya sudah begitu. Jadi nambah itu ya karena aturan. Ngerti ya? Nah, jadi masuk kategori syubhat. Di samping itu, si bank bisa menggaji karyawan, itu enggak semata-mata karena dapat tambahan per bulan. Bank juga melantai di bursa saham. Dari sering jual saham, ambil saham, jual saham, ambil saham. Ya kan? Akhirnya juga dapat untung termasuk untuk gaji-gaji. Bank juga kadang pembiayaan murabahah. Orang beli mobil dibeli bank, harganya 500 juta, lalu oleh bank dijual. Dijual mundur 3 tahun, harganya 600 juta. Badi. Nah, itu halal. Nah, campur-campur ini untuk gaji. Gaji yang diterima itu
berbagai kemungkinan. Itulah namanya syubhat. Ngerti ya? Nah, terus barang syubhat kayak begitu, kalau kita umat Islam sama sekali menjauh, nah, kesenangan orang Yahudi, kesenangan orang non-Muslim, oke lah silahkan umat Islam semua menjauhi bank. Beneran, tak kuasai semua. Gitu kata orang non-Muslim. Nah kalau sampai bank itu mulai menteri sampai tukang sapu full non-Muslim, mengelola duit ribuan triliun, apa enggak amat sangat bahaya bagi negara? Ya, itu dibuang apa? Eman, dibuang sayang, diambil. Nah gitu. Jadi andai ada teman pondokan mau kerja di bank, ojo kesusu di suudon kon pondokan kelem bank ojo. Bisa jadi niatnya dia ingin bangun kekuatan Islam di sana, biar nggak sampai bank meskipun syubhat ini dikuasai non Muslim, yang itu juga membahayakan Islam. Paham ya? Atau dikuasai Muslim tapi Muslim Wahabrod. Muslim Wahabrod yang kalau seluruh ketakmiran di musola-musola bank Wahabi semua, gara-gara nggak ada orang ahlu sunnah di sana, lama-lama juga membahayakan akidah orang-orang Muslim yang ada di bank itu. Penceramah, khotib mesti dari kaum Wahabrod. Ngerti ya? Nah gitu. Bahaya. Nah, itu syubhat. Nah, syubhat itu gimana? Itu tadi diambil, dibuang sayang, diambil takut. Tapi ya katimbang diambil musuh. Dulu pas saya ngaji itu ada kotoran sapi di depan sampean. Anda pilih mana? Kamu nggak mau mengambilnya karena takut kotor, akhirnya diambil musuh sawat niraimu. Atau mending kita yang ngambil, bukan wajah kita yang kotor, tangan saja. Bahkan bisa kita manfaatkan untuk memupuk tanaman yang kuru-kuru itu. Kita ambil bukan untuk enak-enakan kita, tapi untuk mendanai wilayah-wilayah miskin yang terserang kristenisasi, itu memupuk tanaman. Ya kan? Kalau itu pilihannya, paling kotor tangannya, nggak sampai kotor mukanya. Nah, ngono Mas. Jadi antara menghukumi syubhat dan bertindak apa, itu hal yang beda. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, membuat enggak tenang. Lakukan sesuatu yang tidak meragukan kamu. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ismu hawazul qulub." Dosa itu membuat gojak-gajak, membuat tidak tenang hati. Menguasai hati juga, yaitu hati jadi nggak tenang. Asali satu, yang ketiga, wara'ul muttaqin, wirainya orang-orang yang bertakwa. Muttaqin wa huwa tarkul halal al-mahdi alladhi yukhafu minhu an yu'addiya ilal haram. Apa wirainya muttaqin? Meninggalkan barang halal murni. Kadang barang halal murni lo ragelem, apa? Yang mana dia khawatir akan menghantarkan pada haram. Suka mewah-mewah, mangan enak-enak,
duit-duitmu dewe, nak-nakmu dewe halal. Enggak ada haramnya. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, terus nyun sewu, jadi perilaku, pas duit entek, untuk nuruti kesenangan mangan enak-enak mewah, lama-lama subhat pun mau. Suwe-suwe haram juga mau. Nah, orang yang benar-benar muttaqin, enggak mau melakukan barang halal, tapi mewah-mewah itu, yang lama-lama bisa menjerumuskan kepada barang haram. Ya, mending dibiasakan urip biasa-biasa. Karena biasa-biasa, ada enak sesekali dimakan, enggak ada enak, ya enggak apa-apa, terbiasa kok. Enggak ada keinginan untuk membabi buta. Muttaqin itu seperti itu. Hati-hati. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu rajulu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'sun. Tidaklah seorang itu menjadi benar-benar bertakwa sebelum dia meninggalkan sesuatu yang enggak dosa, enggak haram, enggak apa-apa. Karena takut dari sesuatu yang di situ ada dosanya. Makhofatan krana wedi mimma saking barang bih yang pada barang itu baksun ada dosanya. Jadi barang enggak dosa itu ditinggal, khawatir menjerumuskan. Yang kene warung sing dodol rondo tuwek. Kono warung sing dodol arek endel, nom. Wong bertakwa milih marung neng kene. Sebetulnya marung neng kene oleh-oleh ae. Wong barang halal duwe-duwe cuma lek rone lu malah nyawang-nyawang. Gak nyawang kan ya iso ngene no. Apa iso zaman? Sing dodol wayu endel mulus terus ngene. Muttaqin itu berwira itu sampai kayak begitu. Enggak mau begitu-begitu meskipun enggak haram. Kenae lah nang ngene mbok makrah iki ae aman. Padahal warung loro padha halale. Padahal iki mbok-mbok lu enak. Ono ben kasih terjadi. Kalau Tamam pilih yang mana? MC. Ono arek wedok swara enak. Padha enake. Sitok biasa-biasa rada ireng, sitok wayu. Saman yang berorientasi takun akhirat. Mending ngongkon MC sing rapatek duwe rupa iku wae. Sehingga enggak gampang nuruti nafsu. Ya, daripada sing ditugasne MC sing wayu mulus klambine ketat sulum. Saman gak nyawang gak iso. Ngene ae ora iso. Mamam bojo mele Afifa. Bahaya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika mithlu tawarruq anit tahadduts bi ahwalin nas. Hal itu misalnya menghindari bercakap membincangkan kondisi orang lain. Ya, sebetulnya boleh ya apa Dedek. Alhamdulillah saya kok. Ya mbak ngeten. Itu meskipun boleh ngomong gitu. Kadang orang takwa enggak gelem sampai terlalu jauh. Khawatir lek ceritaan wis api-api entek, suwe-suwe terus nyeritakne sing elek-elek barang, rasan-rasan. Khifatan minal injiror, khawatir terseret ilal ghibati pada
rasan ngumpat. Wa tawarru an akli syahwat, menghindari makan yang enak-enak, yang mewah-mewah, khifatan min haijanin nasyad wal bator, khawatir bangkitnya semangat makan, wal bator, apa ini, manganake apa jenenge? Kepingin makan sebanyak-banyaknya apa? Menghindari rakus, al-mu'addi ila muqarafatil mahdzurat, yang mana itu akan menyebabkan melakukan barang-barang yang dilarang. Kadung kepenaan mau. Ar-rabi'atu wara'us siddiqin, Wirai yang keempat, wirainya kaum siddiqin. Apa wahwa al-i'rad amma siwallah, yaitu berpaling dari apapun yang selain Allah. Yang kayak begini ini malah kayak secara zahir kadang enggak wirai. Tapi sejatinya wirai. Dia enggak peduli dicemooh orang, full krono Gusti Allah. Orang kayak Gusmi sekiranya merasa wajib mendakwai menaubatkan PSK, ya dia datang ke tempat lokalisasi untuk membebaskan mereka dari pelaturan yang hukumnya sangat dosa besar itu. Dan full karena Allah, padahal resiko fitnahnya besar, resiko dituduh-tuduh besar. Bagi Gusmi nggak masalah, yang penting Allah ridho. Perkara orang curiga pada saya, nuduh saya, salah pada saya, gak urus. Bagi saya dipuji nggak dipuji bukan urusan saya, bukan itu yang kami cari. Yang kami cari hanya Allah. Nah orang yang wirai kayak begini itu, kadang malah secara zahir itu kayak nggak wirai. Wirai awal-awal ada acara manten walimah, terus ono joget-joget dangdutan. Daripada terjerumus mata melihat biduan yang buka aurat, mending orang nggak usah datang. Itu wirai. Tapi bagi orang yang sidikin, malah datang. Tak beranikan diri datang, langsung tak omongi panitianya, tak omongi operatornya, tak omongi MC-nya, tak omongi yang punya gawe, Mas ojo ngene iki haram. Ojo ngene. Kaset sing iki lho, aku tak gak niki lho. Gantian niku, ojo ngono iku. Saat dia datang ke sana, bisa-bisa terjadi fitnah. Tapi bagi dia enggak apa-apa saya difitnah. Yang penting bisa tegak amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu jelas diridhoi Gusti Allah. Nah. Sapi itu, aja dewean loh. Sapi? Hah? Langune ku apa? Wara'us siddiqin. Orang yang punya kekuatan lobi internasional kayak Gus Dur, dia merasa perlu mengurangi atau menghentikan kedolimannya Israel. Caranya langsung masuk di dapurnya Israel. Penentu kebijakan itu siapa? Israel. Decision maker itu siapa? Itu ditemui, itu dipengaruhi, itu diberi wawasan, supaya enggak nemen-nemen dolim kepada umat manusia. Luar biasa itu pahalanya. Sekiranya itu bisa dilakukan, dan akhirnya benar-benar Israel enggak jadi menyerang sana-sana, enggak jadi menfitnah sana-sana, itu menyelamatkan ribuan umat manusia. Cuma fitnahnya juga besar.
Orang yang elek hati ini, nuduh-nuduh. Apa ini? Gus Dur, Yahudi, Yunis. Nah, krono dia full krono Allah. Nggak nuruti kepentingan nafsu. Dia nggak peduli dengan cemoohan orang. Begitu. Yang penting ini Allah ridho dan saya bisa menyelamatkan jutaan orang. Itu kadang wara'u siddiqin secara zahir malah bertentangan dengan wirai yang tingkat pertama. Nah, yang begitu-begitu gimana? Sekiranya ada sungai arusnya deras, banjir, yang bisa renang nggak usah, yang bisa renang silahkan, yang nggak bisa renang nggak usah nyemplung. Ya, dan kalau ada orang bisa renang, lihai, masuk dan ingin menyelamatkan mas yang ada di sungai banjir itu. Kita yang nggak bisa renang nggak usah ngeritik. Apa itu? Haram itu, bunuh diri. Sampean duduk nggak level mengkritik orang yang nggak level dengan sampean. Sehingga ngerti menengahi. Wara'us siddiqin, wirainya kaum siddiqin. Wahwa, yaitu al-i'rad berpaling, amma dari apapun siwallah selain Gusti Allah. Khaufan min sarfi sa'atin minal umri, karena takut menggunakan satu saat saja dari umur ini, ila ma la yufid, menggunakan umur untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Eman, sak detik enggak ada gunanya, eman. Dan dewa itu kadang bukan tidak ada gunanya, haram barang. Nah ini 1 detik, 1 menit waktu terbuang sia-sia, bagi dia sangat eman. Siapa tahu pas saya menyanyiakan waktu 1 menit itu pas mati. Jadi matinya pas mati, enggak karena Allah. Takutnya begitu kaum siddiqin. La yufitu yang tidak berguna ziyadata kurbin, menambah kedekatan indallah di sisi Allah. Wa in kana ya'lamu wa yatahaqqaq annahu la yufdi ila haram. Meskipun dia tahu dan nyata yakin bahwa hal itu tidak menghantarkan kepada haram, tidak menyebabkan kepada haram. Tetap dihindari kalau sekiranya tidak menambah kedekatan kepada Allah. Fahadi darajatu kulluha kharijatun an nadharil faqih. Semua tingkatan wirai yang ada 4 itu di luar nalarnya seorang ahli fikih, illa darajatal ula, kecuali hanya tingkatan pertama. Pokok enggak haram ya halal. Subhan, ya halal mau enggak haram. Wa huwa wara'us syuhud wal qudat, yaitu wirai yang menjadi syaratnya para saksi, wal qudat yang menjadi syaratnya para qadhi, para hakim. Wa ma yaktahu fil adalah, dan sesuatu yang bisa mencacat sifat adilnya orang. Cacat keadilannya lalu enggak bisa menjadi hakim, enggak bisa jadi saksi. Wal qiyam bidzalika la yanfil isma fil akhirah. Dan melakukan hal yang kayak begitu, yang secara zahir tidak haram, itu tidak bisa menjamin, tidak bisa menafikan dosa di akhirat. Apalagi ono sing akal-akalan mau. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Wabisah, kepada sahabat yang namanya Wabisah, istafti qalbak, tanyalah, mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Lek hatimu mamang, ojo mok terus nih. Nek goda kacek, ojo mok terus nih. Meskipun 1000 kiai ngomong halal, tapi kalau nyatanya hatimu dhewe enggak iso, ojo mok lakoni. Itu soal barang syubhat. Istafti, mintalah fatwa kamu, qalbaka, kepada hatimu. Wa in aftauka, meskipun para ahli fikih berfatwa kamu dengan fatwa yang lain.
Wa aftauka, meskipun ahli fikih berfatwa kepadamu dengan fatwa yang lain. Wa in aftauka, meskipun ahli fikih berfatwa padamu dengan fatwa yang lain. Pokok turutono hatimu. Lek hatimu mamang coba terus. Neng kampung ini sak gasek ono kira-kira 300 perawan luweh. Tapi ada kemungkinan 1-2 dari 300 perawan itu mungkin ada perawan yang nggak boleh kamu nikah. Ceritanya salah satu dari perawan gasek itu ada anak yang dulu sempat disusoni ibu saya. Nah, terus ibu sudah wafat, perawan itu siapa nggak tahu. Kalaupun tahu, nyusunya ini berapa kali. Jadi mahrumkah dia karena bersusuan atau tidak juga nggak jelas. Pokoknya jereke tangga mbiyen nangis digendong ibuku terus disusoni. Sehingga sama dengan dia saudara sepersusuan, tapi ya nggak jelas. Tanya kiai mana-mana nggak apa-apa. Karena kemungkinannya kecil sekali. 300 perawan yang meragukan satu saja. Andai sama nikah satu aja, itu lebih besar kemungkinan benarnya daripada kemungkinan salahnya. Tapi hatimu tetap gak iso, lele tiba sing dulurku ya apa? Jadi kira apa-apa, lele tiba sing dulurku ya apa? Hatimu tetap gak iso, coba terus nih. Istafti qalbak. Wa in aftauka. Inilah namanya wira'i. Wal faqihu la yatakallamu fi hazazatil qulub. Seorang ahli fikih tidak membahas tentang gojak-gajak hati. Enggak membahas tentang ketidaktenangan hati. Wa kaifiyatil amali biha, dan bagaimana cara mengamalkan biha gojak-gajak hati itu. Bal akan tetapi yang dibahas fikih itu fima mengenai perkara-perkara yakdahu yang bisa membuat cacat fil adalati, sifat adilnya seorang saksi atau hakim fakotok. Itu aja urusan fikih. Bahasaman gojak-gajak apa enggak tahu. Pokok zahirnya sah. Berarti kesaksiannya sah. Dari kesaksian sah, nanti vonisnya juga sah. Setelah vonisnya sah, barang ini milik siapa? Ya milik yang dimenangkan oleh hakim sudah. Butuhnya fikih itu hukum positif. Untuk memberi kepastian hukum, ini haknya siapa, ini bukan haknya siapa. Sekali lagi, fikih yang begitu itu domainnya urusan kepastian hukum secara duniawi, keabsahan legalitas duniawi. Fa'idzan jami'u nadharil faqih murtabitun bid dunya. Fa'idzan, kalau begitu, semua nalar orang ahli fikih murtabitun terkait bid dunya dengan keduniaan. Allati biha salahu tariqil akhirah, yang dengan keduniaan itu salahu tariqil akhirah, menjadi baik jalan menuju akhirat. Lek dunyane wis stabil, negara stabil, salat yo lancar, TPQ lancar, semua akhirat juga lancar. Lah tugasnya pemerintah mempersiapkan supaya itu stabil semua. Di antara faktor stabilitas itu stabilitas hukum. Yang memproduk hukum itu regulasinya oleh ahli fikih. Deal ya? Fa in takallama fil ismi wa sifatil qalbi wa ahkamil akhirah fadzalika yadkhulu fi kalamihi ala sabilit tatafful. Jika seorang ahli fikih membahas tentang dosa, membahas tentang sifat hati, membahas tentang hak hukum terkait akhirat, fadzalika yadkhul, maka hal itu masuk fi kalami dalam pembahasannya, masuknya ala sabilit tatafful,
masuknya secara tidak kula nuwun, tidak pamit. Tatoful itu begini, ada orang punya gawe pernikahan, kamu nggak diundang ikut datang. Nah, bahasan tentang noto hati itu domainnya ahli tasawuf. Kalau ada ahli fikih ngomong tentang sifat hati, berarti dia masuk ke ruangnya ahli tasawuf nggak kula nuwun. Itu namanya tatoful nerambul. Kamu ngarani gini. Gak nyerondol. Gak diundang teko. Kayak apa? Ya. Gak diundang teko. Terus apa sama teko? Ra diundang. Salahmu tuwek ra diundang. Kan umumnya biasa lek tuwek wis keluarga diundang. Lek si Joko gak diundang genduren lho. Samane salah aku tuwek gak diundang. Terus kono metu Jok ora diundang laporin. Abu Nawas. Metu Abu Nawas. Ning jopo bengok-bengok ulo. Para undangan ketakutan pada jadi metu karo mlayu ulo. Ya wong padha mlayu kabeh nang wedi ngomong ulo karo mlayu metu. Lah apa padha metu? Niki terus enten lho. Ora enek, ayo mlebu kabeh. Akhir Abu Nawas melok mlebu. Lah apa kon mlebu? Lah jereke kon mlebu kabeh. Tatawul itu begitu. Enggak diundang. Nek ono ahli fikih bahas tentang sifat hati, hukum akhirat, itu sebetulnya masuk ruangannya ahli ilmu yang lain, tasawuf. Enggak pamit, enggak kula nuwun. Kama qad yadkhulu fi kalami syai'un minatib. Sebagaimana terkadang masuk fi kalami dalam pembahasannya ahli fikih, syai'un sedikit minatib dari ilmu medis, kedokteran. Kadang dikit-dikit bahas itu. Wal hisab tentang ilmu hitung, matematika. Sebetulnya bukan bahasa. Wanujum dan tentang ilmu hisab atau ilmu astronomi. Wa ilmil kalam, ilmu kalam. Teologi. Wa kamatat khulul hikmah. Dan sebagaimana juga kadang hikmah masuk. Fin nahwi wa syi'ri. Dalam ilmu nahwu dan ilmu syair. Ilmu nahwu lo kadang ono hikmah. Umpamane alfiyah yo. Wake hikmah. Padahal sejatinya bahasanya bukan hikmah. Yang jadi bahasan nahwu itu ya tentang i'rab, bina, mabni, mu'rab, ngono kuwi. Wa qad kana Sufyan Tsauri wa huwa imamun fi ilmi zahir yaqul. Benar-benar ada si Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia itu seorang tokoh mengenai ilmu fikih zahir. Yaqulu, dia mengucap, inna talaba hadza laisa min zatil akhirah. Katanya dia, sungguh mencari ilmu fikih yang kayak begini ini, full hanya untuk menata keduniaan, itu tidak termasuk sanggup bekal menuju akhirat. Kaifa waqad ittafaqu ala anna syaraf fil ilmi liyu'mala bih. Bagaimana tidak? Orang ulama sudah sepakat bahwa kemuliaan di dalam ilmu itu supaya ilmu itu diamalkan. Barulah ilmu itu jadi mulia. Fa kaifa yudhannu annahu ilmu li'an wa zihar. Bagaimana disangka bahwa ilmu yang mulia itu ilmu tentang li'an, ilmu tentang zihar. Ilmu tentang li'an, ilmu tentang zihar itu ilmu tentang tuduhan-tuduhan zina, menuduh istrinya zina, terus nanti sumpah berapa kali. Zihar, wis waleh karo bojone, sumpah serapah nggak akan ngumpuli bojone. Lah masuk gara-gara ngono itu mlebu swarga. Tapi juga harus diketahui
Kalau nggak diketahui, khawatir malah nabrak syariat Allah. Apa orang gara-gara zihar malah mlebu swarga? Kok ejelem? Ya, ilmu supaya diamalkan. Saya sudah tahu ilmunya zihar, maka saya akan mendihar bojone. Ngono mosok ngono. Ngerti? Wassalam, apa ilmu tentang pesan, hukumnya pesan. Pesan itu apa? Duit sudah diberikan, barang belakangan. Hanya menyebut kriteria. Itu pesan. Padahal kalau jual beli, ini duit, ini barang. Itu jual beli baik. Kalau salam, pesan nggak begitu. Pesen. Wal ijarah, upah mengupah, sewa menyewa, pesorfi, apa, tukar menukar duit, money changer. Masuk gara-gara ngerti money changer ini mlebu swarga. Wa man ta'allama hadhil umur liyataqarraba bi ta'atiha ila Allah fa huwa majnun. Orang yang mempelajari ilmu melian istrinya, mendihar istrinya, tentang transaksi macam-macam, jual beli, pinjam meminjam. Ya, untuk niatnya apa? Liyataqarraba ilallah. Niatnya katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya masuk jurusan ekonomi syariat biar ngerti tentang transaksi macam-macam, ben mlebu swarga. Ben cedek Gusti Allah. Bitaatiha dengan melakukan transaksi itu semua. Fahuwa majnun, gila apa zaman? Hah? Barulah sampean akan bisa masuk surga ketika tahu halal haram benar. Lalu ilmu tahu halal haram ditambahi tasawuf dan sampean berkomitmen menghindari yang haram. Nah, di situ ada poin diridhoi Gusti Allah. Wa innamal amal bil qalbi wal jawarih fi ta'at. Padahal yang namanya amal itu dengan hati dan anggota badan. Hatinya niat, badannya melakukan fi ta'at dalam berbagai ketaatan. Wasyaraf wa ilmu tilkal a'mal. Yang namanya kemuliaan ilmu tentang amal-amal apa? Padu antara hati dan dohir. Itu baru. Disitulah kemuliaan ilmu. Itu tadi tanya hatimu. Istafti qalbak. Fa in qulta, jika Anda bertanya, lima sawaita bainal fiqhi wa tib, kenapa kau menyamakan antara fikih dan kedokteran? Idh tibbu aidan yata'allaqu bidunya, karena kedokteran juga berhubungan dengan keduniaan, wa huwa sihatul jasad, yaitu sehatnya jasmani, wa dzalika yata'allaqu bi aidan salahuddin, dan itu juga berhubungan dengan kemaslahatan agama. Wa taswiyah tukhalifu ijma'al muslimin, menyamakan antara fikih dan kedokteran itu menyalahi, menselisih kesepakatan umat Islam. Ada orang misalnya bantah Imam Ghazali, kenapa Anda menyamakan fikih dengan kedokteran, sama-sama urusan dunia? Padahal menurut ulama, ijma ulama jelas nggak sama antara fikih dan kedokteran. Nah, sebetulnya samanya di mana, tidak samanya di mana. Objek kajiannya jelas tidak sama, ya kan? Tapi dalam hal itu hanya terhenti untuk akad kepastian legalitas hukum di dunia, ya sama. Jadi dokter ngobati orang, setelah diobati melacur mana, dokter nggak tahu. Setelah diobati waras maling mana, ya bukan urusannya dokter. Dokternya getun, gara-gara tak obati nyolong mana. Terus apa aku jadi dokter?
Ya dudu urusane dokter. Ya urusane ya donya. Fa'lam maka ketahuilah anna taswiyata ghairu lazimah, bahwa menyamakan antara fikih dan kedokteran itu tidak pasti, tidak otomatis. Bal bainama farqun, akan tetapi ada juga sih perbedaan antara kedokteran dan fikih. Fa innal fiqha asrafu minhu min thalathati aujuh. Karena sesungguhnya fikih itu juga lebih mulia daripada ilmu kedokteran dari 3 sisi. Ahaduhuma annahu ilmun syar'i, idh huwa mustafadun minan nubuwah. Sisi pertama bahwa fikih itu ilmu syar'i, sebab fikih itu diambil dari ajaran Nabi, dari wahyu bi khilafit tib. Beda dengan ilmu medis, kedokteran. Fa innahu laisa min ilmi syar'i, kedokteran sumbernya bukan dari ilmu syara, tapi penelitian uji coba. Wasani annahu la yastaghni anhu ahadun min saliki tariqil akhirah albatta. Yang kedua, bedanya fikih bahwa seorang pun tidak bisa meninggalkan fikih. Tidak bisa lepas dari fikih. Min saliki tariqil akhirah, dari golongan orang-orang yang melewati jalan menuju keselamatan akhirat. Orang yang pengen selamat sampai surga, ninggal fikih nggak bisa. Karena sholatmu ya kudu bener, wudukmu kudu bener, manganmu kudu halal. Dan itu bahasan fikih. Las sahih walal marid, mau orang sehat, mau orang sakit, semuanya butuh fikih supaya selamat. Wa amatib, sedangkan kedokteran, nggak semua orang butuh. Kalau fikih, orang sehat, orang sakit butuh fikih. Kalau kedokteran yang butuh hanya orang sakit, yang sehat nggak butuh. Kon nggak neng rumah sakit, lapo aku gak loro. Kon nggak di rapid test, gak mengaku gak kemeng. Wingi rodok kemeng, oleh duit 1 juta waras. Wa amatibu, adapun masalah ilmu kedokteran, fala yahtaju ilaihi, tidaklah membutuhkan kepadanya, illal mardha, kecuali para pasien, orang-orang yang sakit, wahum al-aqallun, dan mereka itu dibanding yang waras jumlahnya lebih sedikit, minoritas. Wasalis, perbedaan ketiga, ilmu fikih lebih mulia, anna ilmal fikhi mujawirun di ilmi tariqil akhirah, bahwa ilmu fikih itu berdampingan dengan ilmu menuju akhirat, enggak bisa tidak. Li'annahu nadharun fi a'malil jawarih, karena fikih itu memandang, menalar tentang aktivitas zahir. Wa masdarul a'mal wa mansya'uha sifatul qulub, padahal sumbernya amal perbuatan, tempat cukulnya amal perbuatan itu hati. Memang fikih zahir, ngukumi zahir. Tapi zahir berbuat apa, mesem atau apa, misuh apa, itu kan karena kondisi hati. Fal mahmudu minal a'mal yasturu anil akhlaqil mazmumah. Perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang baik, itu muncul dari sifat hati yang terpuji juga. Wong atine apik, ucapane, perbuatane juga apik. Al-munjiati fil akhirat, yang mana sifat-sifat hati yang apik itulah yang akan menyelamatkan di akhirat. Wal mazmum yasturu minal mazmum, perbuatan yang tercela itu muncul dari sifat hati yang tercela juga. Walaysa yakhfa ittisalul jawarih bil qalbi, dan tidaklah samar ada hubungan antara zahir dan hati. Perbuatan fisik dan hati. Ono hubungane. Wa amasihha wal marad, adapun ini objeknya ilmu kedokteran, soal sehat, soal sakit itu enggak berhubungan dengan hati. Kadang ono wong atine sehat,
Dendam gak ono, dengki gak ono, sehat atine. Ridho ikhlas, tapi awake loro-loron. Kadang ono wong atine elek dendam, dengki, bengis, tapi awake sehat. Jadi sehat, sakitnya fisik itu enggak patek bersumber dari hati. Kecuali beberapa orang bilang, hati sumpek gampang loro-loron, hati panik gampang loro-loron, kan ngono ae. Wa amma sihha wal marad, adapun soal sehat sakit, faman syawha sifatun fil mizaj wal akhlaq, tempat timbulnya huma sehat dan sakit, sifat kondisi fil mizaj dalam struktur tubuh, wal akhlaq campuran bahan-bahan kimiawi yang masuk dalam diri manusia, kecampuran iki enggak tepak akhirnya loro. Ono virus iki ale loro, ono bakteri iki akhire loro, kakean lombok akhire loro, mules kan ngono. Soal sehat enggak sehat timbulnya karena itu, bukan karena hati. Wadzalika min awsafil badan. Nah, struktur tubuh campuran kimiawi yang ada dalam tubuh itu termasuk kondisi fisik. La min awsafil qalbi, enggak termasuk kondisi hati. Famahma udhifal fiqhu ila tib zahara syarafuh. Famahma kapan-kapan udhifa dibanding al fiqhu ilmu fikih ila tibi dibanding dengan ilmu kedokteran, zahara jelas tampak syarafu lebih mulianya fikih teko nabi. Wa idza udhifa ilmu tariqil akhir al fikhi. Nah, tapi apabila ilmu akhirat, ngersi hati, noto hati ben ikhlas, ben sabar, ben ridho. Kalau itu yang dibanding dengan ilmu fikih, ya ilmu fikih ya kalah mas. Ya, zahara aidan syarafu ilmi tariqil akhirah. Maka yang tampak lebih mulianya ilmu akhirat. Ya, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.